MotoGP Catalunya 2026 berubah menjadi salah satu balapan paling mencekam musim ini. Bukan hanya karena 2 kali red flag, tapi juga karena insiden mengerikan yang membuat para penonton di sirkuit de Barcelona Catalunya terdiam. Dan nama yang paling menjadi sorotan adalah Alex Marquez, serta Johan Zarco. Keduanya mengalami kecelakaan berbeda, namun sama-sama berujung horor. Lalu, bagaimana kondisi terbaru mereka sekarang? Mari kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insiden pertama terjadi pada lap ke-12. Saat itu, Alex Marquez sedang memburu posisi terdepan dan menempel ketat Pedro Acosta di lintasan lurus belakang sirkuit Catalunya. Namun, tiba-tiba, motor KTM milik Acosta mengalami masalah teknis dan melambat drastis. Alex yang berada tepat di belakang tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan. Motor Ducati Gresini milik Alex langsung terpental, keluar lintasan, lalu menghantam area rumput dengan kecepatan sangat tinggi sebelum motornya hancur berputar di udara. Race Direction langsung mengibarkan red flag karena serpihan motor berserakan di lintasan, dan kondisi Alex terlihat sangat mengkhawatirkan. Beberapa menit kemudian, Alex Marquez dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit di Barcelona untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan hasil medis awal ternyata cukup serius. Tim Gresini mengonfirmasi bahwa Alex mengalami patah tulang selangkah kanan, serta retakan ringan pada ruas tulang belakang C7. Ia juga dijadwalkan menjalani operasi pada malam harinya. Meski begitu, Alex mencoba menenangkan para fans lewat media sosialnya. Ia mengatakan, "Semuanya terkendali. Saya berada di tangan yang tepat." Kalimat singkat itu langsung membuat banyak fans MotoGP sedikit lega. Namun drama Catalunya belum selesai. Setelah balapan restart, kecelakaan besar kembali terjadi di tikungan pertama. Kali ini melibatkan Johan Zarco, Francesco Bagnaia, dan Luca Marini. Zarco terlambat mengerem saat masuk turun 1 dan langsung terlibat tabrakan beruntun. Dalam tayangan ulang, kaki Zarco bahkan sempat tersangkut di bagian belakang motor lawan sebelum ia terjatuh keras ke gravel. Red flag kedua pun kembali dikibarkan. Zarco langsung mendapatkan penanganan medis dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untungnya, kondisi rider asal Prancis itu tidak separah yang dikhawatirkan sebelumnya. Lewat pernyataan terbarunya, Zarco memastikan bahwa tulang pahanya tidak mengalami patah. Namun, ia mengaku mengalami kerusakan ligamen pada bagian lutut, ditambah retakan kecil di area fibula dekat pergelangan kaki kiri. Walau cedera tersebut tetap cukup serius, Zarco mengatakan dirinya masih dalam kondisi sadar dan stabil. Insiden ini langsung memunculkan perdebatan besar di pedok MotoGP. Banyak pihak mulai mempertanyakan faktor keselamatan, terutama setelah 2 crash besar terjadi dalam satu balapan yang sama. Apalagi beberapa rider juga mengkritik kondisi restart balapan yang dinilai terlalu agresif setelah insiden pertama belum lama terjadi. Di sisi lain, para pembalap MotoGP juga ramai memberikan dukungan untuk Alex Marquez dan Johan Zarco. Fabio Di Giannantonio, yang akhirnya memenangkan balapan Catalunya 2026, bahkan mengatakan bahwa kemenangan kali ini terasa aneh karena banyak rider terluka dalam race penuh kaos tersebut. Kini fokus utama para fans tentu tertuju pada proses pemulihan Alex Marquez dan Johan Zarco, karena cedera tulang belakang dan ligamen lutut bukan cedera ringan untuk seorang rider MotoGP. Dan jika proses recovery berjalan lama, bukan tidak mungkin keduanya harus absen di beberapa seri berikutnya. MotoGP Catalunya 2026 mungkin akan dikenang bukan hanya karena kemenangan di Gia, tetapi juga karena hari ketika pedok MotoGP benar-benar diuji oleh 2 crash mengerikan dalam satu balapan. Kita doakan saja Alex Marquez dan Johan Zarco bisa segera pulih dan kembali balapan dalam kondisi terbaik mereka. Karena tanpa mereka, persaingan MotoGP jelas terasa berbeda. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Terima kasih.